Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ahli sidqi wa ahli wafa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram, para habaib, para ulama, para kiai, sesepuh, para tokoh masyarakat, para jajaran pemerintahan baik sipil maupun militer, mudah-mudahan beliau diberi sehat walafiat oleh Allah, panjang umur, bisa istiqomah membimbing kita untuk berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik Isra wal Mi'raj, yang saat itu dibarengi dengan malaikat Jibril alaihi salam. Yang telah kita tahu, Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Sesampainya di langit yang ketujuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam dibarengi malaikat Jibril ingin melanjutkan ke Sidratil Muntaha. Maka Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah, aku tidak bisa melanjutkan perjalananku denganmu, sebab ada batasan yang tidak bisa dilampaui oleh makhluk manapun kecuali engkau, wahai Nabi Muhammad. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Wahai Nabi, kita memiliki makom derajat sendiri-sendiri. Makom saya cukup sampai di sini, adapun makommu wahai Rasulullah harus lebih tinggi lagi. Sebab Nabi mendengar, "Udnu ya Muhammad," maju lagi wahai Muhammad, naik lagi wahai Muhammad. "Udnu ya Sayyidal Mursalin," naik lagi wahai penghulu pemimpin para rasul. Maka Nabi meminta kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sir ma'i walau khatwah." Wahai Jibril, tetap kau ikut berjalan denganku meskipun satu langkah. Maka Jibril mengatakan, hadirin, "Ya Rasulullah, lau khatautu khatwatan lahtaraktu binurillah." Wahai Nabi, kalau aku lanjutkan perjalanan denganmu meskipun satu langkah, maka aku akan terbakar dengan cahayanya Allah. Jibril terbuat dari cahaya, Nabi Muhammad manusia yang zahirnya terbuat dari tanah. Secara akal yang seharusnya terbakar adalah Nabi Muhammad, bukan Jibril. Namun bagaimana bisa yang terbakar adalah Jibril, Nabi Muhammad enggak terbakar, hadirin? Maka ulama mengatakan Nabi Muhammad hakikatnya bukan terbuat dari tanah, namun beliau adalah nurun fauqa nurin, cahaya yang lebih terang daripada cahaya yang lainnya. Nabi Muhammad bisa melampaui derajat-derajat. Malaikat Jibril nggak bisa melanjutkan perjalanan. Ulama mengatakan menunjukkan kalau manusia sudah mulia,
maka kemuliaannya lebih tinggi daripada malaikat. Manusia kalau sudah baik, maka derajatnya di sisi Allah lebih baik daripada malaikat. Saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke Sidratil Muntaha. Tidak ada makhluk manapun yang saat itu melampaui derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa dengan Allah, Nabi diperlihatkan bayangan yang Nabi terheran-heran, kok bisa bayangan manusia ada di tempat yang setinggi ini, yang bahkan malaikat Jibril pun gak bisa masuk ke tempat semacam ini. Sampai beliau katakan, ra'aitu lailata usriya bi rajulin mughayyabin fi nuril arsy. Ketika aku Isra wal Mi'raj, aku melihat ada bayangan orang yang dia tertutup dengan cahaya yang terang benderang. Maka aku bertanya, man hadza, siapa itu? Amalakun, apakah itu malaikat? Faqila, ada yang menjawab, la, bukan wahai Muhammad, itu bukan malaikat. Anabiyun, apakah itu golongan nabi? Faqila la, bukan, itu bukan nabi. Lalu siapa yang derajatnya melebihi malaikat saat itu, yang terang benderang cahayanya dengan pancaran cahaya ilahi saat itu? Faqila, dikatakan, hadza min ummatika ya Muhammad, itu golongan umatmu wahai Muhammad. Yang derajatnya tinggi itu betul, yang mendapatkan pancaran cahaya arsy betul, itu bagian dari umatmu. Apa tanda-tandanya? Maka dikatakan, itulah umatmu yang memiliki 3 tanda. Yang pertama adalah lisanuhu radban bidzikrillah, golongan orang-orang yang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Kalaupun kita digolongkan semua saat ini menjadi orang-orang yang ahli zikir, insya Allah kitalah yang dimaksud saat itu hari ini. Kalaupun kita diterima munajat kita dicatat di dalam album orang-orang yang ahli zikir, insya Allah sekarang nama kita berada di dalam nama yang paling tinggi. Maka bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Istiqomah ke dalam majlis semacam ini. Majlis zikir adalah majlis yang dengannya seseorang menjadi mulia. Bahkan ketika nama kita disebut oleh seseorang yang dianggap mulia, nama kita disebut oleh pejabat, bahkan nama kita disebut oleh seorang presiden, kita bangga hadirin. Namun bagaimana jika nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mengatakan, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, barang siapa yang mengingatku, menyebut namaku, aku sebut namanya satu persatu di dalam zatku. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu, barang siapa yang menyebutkan aku, berzikir dengan namaku di sebuah perkumpulan, akan aku sebut namanya satu persatu di perkumpulan yang lebih afdol daripada perkumpulan di dunia. Maka tidak lain perkumpulan yang paling afdol adalah perkumpulan Allah yang menyebut nama-nama kita saat itu. Maka bersyukur kepada Allah dengan zikir, syukur kepada Allah dengan majlis yang mulia ini. Minta kepada Allah mudah-mudahan zikir ini menjadi zikir yang lezat, zikir yang bisa membawa iman, zikir yang manfaat, dan menjadikan keselamatan bagi umat daripada mara bahaya dan petaka. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita disibukkan dengan sesuatu yang mengancam kita. Wabah yang kita lihat di televisi sudah mulai menyebar di tengah-tengah kita. Maklum manusia kita takut secara zahir. Tapi ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 resep kepada kita.
untuk menjaga daripada mara bahaya tersebut. Yang pertama, utamakan wudu. Berwuduklah sebab wudu adalah benteng bagi kalian. Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, idza asabaka baliyatun wa anta ala ghairi tahuratin." Wahai Musa, apabila engkau ditimpa satu musibah, wa anta ala ghairi taharah, sedangkan engkau belum berwudu, fala yalumanna illa nafsak, jangan kau salahkan kecuali dirimu. Enggak ada yang bisa membentengi diri kita sebagaimana wudu yang membentengi kita, hadirin. Yang kedua, zikir. Orang yang ahli zikir insya Allah diselamatkan daripada mara bahaya. Orang yang ahli zikir insya Allah dijauhkan dari wabah yang saat itu merajalela pada umat ini. Utamakan kita berzikir. Kalau enggak istiqomah, minimal hadir ke majlis-majlis zikir yang dengannya Allah melindungi pribadi-pribadi kita, yang berkahnya semuanya mendapatkan seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tutup dengan sebuah kisah tentang bagaimana hebatnya zikir yang bisa menolak mara bahaya, bahkan wabah serta bala dan musibah. Seorang ulama ahli fikih yang bernama Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau saat itu berada di tanah haram menunggu sholat subuh. Beliau melihat apakah fajar shadiq yang dengannya diketahui sudah datang waktu sholat subuh, sudah datang atau tidak. Beliau lihat fajar shadiq apakah sudah masuk waktu subuh atau belum. Saat itu yang namanya langit tertutup oleh awan, hadirin, nggak bisa dilihat. Maka ketika beliau lihat itu langit untuk menentukan apakah sholat subuh sudah masuk atau belum, tiba-tiba ada seekor kalajengking menyengat beliau. Ketika kalajengking menyengat beliau, beliau mengatakan sudah masuk sholat subuh. Murid-murid yang di sebelahnya mengatakan, wahai imam, bagaimana kau tahu? Dengan kau disengat kalajengking, kau tahu ini sudah masuk sholat subuh? Sedangkan sholat subuh itu tahunya kalau sudah masuk fajar shadiq. Apa kata beliau? Beliau katakan, wahai muridku, dari tadi malam aku berzikir sebagaimana rutinitasku, dan Allah jaga aku dari semua mara bahaya dan musibah yang mengancam. Namun aku punya beberapa zikir yang aku baca setelah sholat subuh, dan aku pun belum membacanya sehingga kalajengking menyengatku saat ini. Menunjukkan ini sudah masuk sholat subuh karena aku belum berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menunjukkan zikir menjadi keamanan pelindung bagi kita, yang dengannya kita menjadi selamat dari wabah yang mengancam saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari wabah ini, keluarga kita, masyarakat kita, dan semua kaum muslimin yang ada di dunia. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang az-zakirin Allah waz-zakirat, ahli zikir laki-laki maupun perempuan, dan kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.